warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Susanti dengan NPM 22411106 dari kelas manajemen 22B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen resiko lembaga pembiayaan. Nah, sebelumnya, resiko pembiayaan itu apa sih? Resiko pembiayaan adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Salah satu yang termasuk dalam kelompok resiko pembiayaan merupakan resiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau kelompok pihak industri, sektor, dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam keberlangsungan usaha lembaga keuangan. Sehingga, manajemen risiko lembaga pembiayaan merupakan proses identifikasi, evaluasi, dan pengenanganan risiko yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan. Ini mencakup langkah-langkah untuk mengelola resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, dan resiko lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi kesehatan keuangan dan keberlangsungan bisnis lembaga pembiayaan tersebut. Selanjutnya ada sumber resiko pembiayaan. Nah, resiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis. Lembaga keuangan, resiko pembiayaan muncul jika suatu bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bagi hasil dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukan. Lalu, sumber resiko lembaga pembiayaan bisa bermacam-macam ya, termasuk resiko kredit atau default pembayaran, resiko likuiditas atau kesulitan mendapatkan dana tunai, resiko pasar atau fluktuasi harga aset, lalu ada resiko operasional atau kesalahan sistem atau manajemen, dan resiko hukum atau regulasi atau perubahan kebijakan dan pelanggaran hukum. Tujuan dari manajemen risiko lembaga pembiayaan itu apa sih? Yang pertama ada untuk mengetahui resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam operasi lembaga pembiayaan, lalu untuk mengevaluasi tingkat resiko dan dampaknya terhadap lembaga pembiayaan, lalu mengimplementasikan strategi untuk mengurangi, mentransfer, atau menghindari resiko yang teridentifikasi. Dan yang terakhir adalah untuk memantau resiko secara terus-menerus untuk memastikan bahwa strategi manajemen resiko itu efektif. Lalu pentingnya manajemen resiko lembaga pembiayaan itu untuk apa sih? Manajemen risiko sangat penting bagi lembaga pembiayaan karena membantu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan aktivitas mereka seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Tanpa manajemen risiko yang efektif, lembaga pembiayaan bisa menghadapi kerugian finansial yang besar dan bahkan kegagalan bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya ada langkah-langkah yang bisa diambil dalam manajemen risiko lembaga pembiayaan, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi risiko yang melibatkan mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi lembaga pembiayaan seperti risiko kredit, pasar, operasional, hingga kepatuhan. Lalu yang kedua ada penilaian risiko yang dilakukan untuk menilai tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Tiga, ada pengendalian risiko, di mana lembaga pembiayaan mengimplementasikan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Yang keempat, ada pemantauan dan pelaporan risiko dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa risiko terkendali dan dapat diidentifikasi secara tepat waktu. Secara lebih luas, setidaknya risiko pembiayaan mengandung tiga komponen, yaitu yang pertama, peluang gagal bayar atau probability of default, yaitu ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Yang kedua, exposure pembiayaan atau exposure financing, yaitu berkaitan dengan potensi jumlah kerugian jika debitur gagal bayar. Tiga, ada tingkat pemulihan atau recovery rate, yaitu tingkat pengembalian pembiayaan yang telah gagal bayar sebagai upaya pemulihan kinerja bank.
Nah, selanjutnya ada upaya untuk menanggulangi resiko dari pembiayaan itu, yaitu yang pertama ada analisis pembiayaan, yaitu analisis pembiayaan atau penilaian dilakukan oleh account officer dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya sebagai level seksi atau bagian atau bahkan komite tim yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Lalu ada pengawasan pembiayaan, yaitu merupakan kegiatan utama sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawa resiko yang tidak saja dapat merugikan bank, tetapi juga berakibat kepada masyarakat menyimpan dan menggunakan dana. Oleh karena itu, bank harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh atau multi-layers control dengan 3 prinsip utama, yaitu prinsip pencegahan dini atau early warning system, prinsip pengawasan melekat atau built-in control, dan prinsip pemeriksaan internal atau internal audit. Lalu ada penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Nah, dalam hal kredit macet atau pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah, atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mempunyai kemacetan, sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen resiko lembaga pembiayaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.